Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Kisah Nabi Idris alaihissalam dikatakan dalam surah Maryam ayat 56 dan 57 tercantum pujian tentang Nabi Idris bahwa beliau sangat taat, soleh, dan Allah mengangkat beliau ke tempat atau derajat yang tinggi. Beberapa ulama mengatakan tempat ini adalah surga keempat dan beberapa mengatakan surga keenam. Apa yang ditegaskan adalah bahwa Nabi Idris kemudian kembali ke bumi setelah diangkat ke surga. Beliau kembali ke bumi dan meninggal di bumi. Idris adalah seorang nabi dan rasul. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Al-Quran, kita harus memiliki keyakinan kuat bahwa Idris adalah nabi Allah dan bahwa beliau menyampaikan pesan dari Tuhan. Apa perbedaan pendapat tentang silsilah Nabi Idris? Tetapi yang terkuat adalah yang kita sebutkan di atas. Beliau diberi nama Idris dengan asal mula kata Idris berasal dari bahasa Arab dirasah yang berarti belajar lama. Beliau disebut Idris karena beliau mempelajari banyak hal yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed. Untuk penampilan fisiknya, Al-Hakim berkata dalam Mustadraknya menyalin dari Samurah putra Jundub bahwa Nabi Idris berbadan tinggi dengan kulit putih. Beliau memiliki dada yang lebar. Nabi Idris memiliki sedikit rambut di tubuh dan rambut yang lebat di kepalanya. Beliau memiliki perbedaan warna terang di dadanya, tetapi bukan dari penyakit kulit. Ketika ketidakadilan dan permusuhan terjadi di antara orang-orang di bumi, Allah mengangkat Idris ke surga. Disebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang menggunakan pena setelah Nabi Adam. Nabi Adam memiliki pengetahuan tentang cara menggunakan pena, dan yang pertama kali memotong bahan pakaian dan menjahitnya. Ibnu Hibban mengatakan dalam bukunya As-Sahih dari Abu Dar bahwa Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Dar, ada 4 di antara para nabi yang berbicara bahasa yang disebut Suryani, yaitu Adam, Sid, Ananuk, Idris yang pertama menggunakan pena setelah Adam, dan Nuh. Nabi Idris adalah nabi ketiga. Nabi Idris adalah nabi yang ketiga dari para nabi. Ada perbedaan pendapat tentang tempat kelahirannya. Beberapa ulama mengatakan beliau dilahirkan di Babylon dan beberapa ulama mengatakan di Mesir. Perkataan yang benar adalah bahwa beliau lahir di Babylon di Irak. Pada tahun-tahun pertama, Idris mengikuti pengetahuan yang disebarkan oleh Adam dan Sid. Kemudian Allah menjadikannya seorang nabi dan rasul. Allah menurunkan 30 kitab pendek atau suhuf kepada Nabi Idris, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dar. Idris mengajarkan orang-orang tentang Tuhan dan mengumpulkan mereka untuk menerapkan aturan-aturan agama. Beliau menekankan bahwa satu-satunya yang layak disembah adalah Allah, meskipun pada zaman itu semua manusia adalah muslim selama hidup Nabi Idris. Beberapa orang tidak patuh dalam menjalankan aturan agama. Idris membuat keputusan untuk meninggalkan Irak dan pergi ke Mesir.
Ketika Nabi Idris melihat sungai Nil yang besar di Mesir, beliau mulai berpikir tentang kebesaran Tuhan. Beliau memuji Allah saat memandang dengan kagum di sungai Nil. Nabi Idris tinggal di Mesir bersama orang-orangnya atau para pengikutnya untuk jangka waktu tertentu. Memanggil orang-orang untuk taat dan patuh sesuai aturan agama. Dikatakan bahwa beliau hidup 82 tahun di bumi. Kemudian Allah mengangkatnya ke surga. Kemudian beliau turun kembali dan meninggal di bumi. Ada beberapa ucapan bijak yang dikenal tentang Nabi Idris. Nabi Idris mengajak orang-orang untuk menjadi muslim yang baik, mengikuti semua aturan agama yang diwahyukan kepadanya. Beliau memanggil orang-orang untuk hidup sederhana dan tidak mewah, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad mengatakan kepada Mu'ad ibnu Jabal, tinggalkan kemewahan. Orang takwa bukanlah orang yang hidup mewah. Nabi Idris mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbuat bijak dan adil. Beliau juga mengajak mereka untuk melakukan sholat dan menunjukkan kepada mereka cara sholat. Mereka diperintahkan untuk berpuasa pada hari-hari tertentu setiap bulan. Mereka diperintahkan untuk membayar zakat dari uang mereka untuk membantu orang miskin. Beliau sangat disiplin mengajarkan orang-orang tentang taharoh atau wudhu dan membersihkan diri atau mandi junub setelah berhubungan suami istri. Beliau menegaskan bahwa alkohol sangat dilarang. Pada zaman Nabi Idris, orang-orang berbicara dalam 72 bahasa. Allah membuat Idris menguasai semua 72 bahasa, sehingga beliau bisa mengajar semua orang dalam bahasa mereka masing-masing. Dalam surah Ibrahim ayat 4 menyatakan bahwa Allah tidak mengirim seorang rasul kecuali bahwa ia berbicara dalam bahasa bangsanya untuk memberi ajaran yang jelas bagi mereka. Allah memberi Nabi Idris ilmu pengetahuan yang beliau ajarkan kepada orang-orang. Allah memberinya pengetahuan tentang astronomi. Beliau adalah orang pertama yang mempelajari ilmu kedokteran. Beliau adalah orang pertama yang memperingatkan bahwa banjir akan datang sebagai hukuman, seperti yang kemudian terjadi pada masa Nabi Nuh. Idris adalah orang pertama yang menetapkan aturan perencanaan kota. Dikatakan bahwa Nabi Idris membangun 2 piramida terkenal di Mesir. Di antara kearifannya yang terkenal adalah beliau berkata, bersabar dengan percaya pada Allah akan membawa seseorang menuju kemenangan. Ini terukir di batu cincinnya. Nabi Idris mengatakan agar kita memiliki niat yang tulus ketika kita membuat permohonan atau berdoa kepada Allah ketika sholat dan puasa. Kisah Nabi Idris dan Iblis. Abu Ishaq al-Ishfarayani dalam bukunya At-Tartib fi Usulil Fiqih mengatakan bahwa yang pertama kali yang menyajikan konsep kemustahilan intelektual adalah Nabi Idris. Diriwayatkan kejadian berikut ini. Iblis datang kepada Nabi Idris yang sedang menjahit. Nabi Idris setiap kali memasukkan jarum, beliau mengucap Subhanallah, Allah suci dari ketidaksempurnaan. Setiap kali beliau mengeluarkannya, beliau akan mengucap Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Suatu saat Iblis datang kepadanya dengan membawa kulit. Iblis berkata, apakah Tuhan memiliki kekuatan untuk menempatkan seluruh alam semesta dalam kulit kecil ini? Nabi Idris berkata, jika Tuhan menghendaki, Dia memiliki kekuatan untuk membuat seluruh alam semesta ini berada di dalam lubang jarum yang aku gunakan untuk menjahit. Kemudian Nabi Idris menusuk mata iblis dengan jarumnya. Abu Ishaq menjelaskan arti perkataan Nabi Idris kepada setan, yaitu jika Allah berkehendak untuk membuat seluruh alam semesta dengan mengecilkannya agar bisa masuk ke dalam lubang jarum, maka Allah memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, jika seseorang berbicara tentang mengambil seluruh alam semesta dengan ukuran yang dimilikinya dan memasukkannya melalui lubang jarum dengan ukuran yang dimilikinya, maka secara intelektual ini tidak memungkinkan. Abu Ishaq mengatakan bahwa Nabi Idris tidak memberikan penjelasan itu kepada iblis karena Nabi Idris tahu bahwa iblis adalah makhluk yang keras kepala dan tak mungkin percaya dan memeluk Islam.
Iblis hanya mengajukan pertanyaan untuk membingungkan Nabi Idris saja. Iblis tidak menginginkan jawaban yang sesungguhnya. Dia hanya mengajukan pertanyaan untuk berniat jahat dan dalam usaha yang sia-sia untuk membawa Nabi Idris keluar dari Islam. Abu Ishaq mengatakan bahwa konsep ini tidak menyebar sangat luas pada zaman Nabi kita, tetapi kemudian pemahaman tentang hal ini menjadi begitu menyebar luas sehingga tidak dapat disangkal. Al-Asy'ari mengambil dari jawaban Nabi Idris banyak penilaian dan hukum tentang hal-hal yang secara intelektual adalah mustahil. Nah, begitulah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya dan semakin menambah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung YouTube channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.